warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sadri. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 pada tahun 2025 pada LPTK Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Pada hari ini Rabu tanggal 14 Mei tahun 2025, saya akan melakukan praktek mengajar pada MI Al-Ma'arif Ulumuddin Bulesong, Desa Tumpa, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, di kelas 4 dengan materi hak dan kewajiban sebagai peserta didik dan anggota keluarga. Sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja, bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu. Untuk lebih barokahnya pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita mengawali dengan kita sama-sama silakan. Azal, pimpin temannya maju ke depan untuk Fadila. Silakan, siapa yang mau maju? Fadila. Yang pimpin temannya untuk maju ke depan untuk memimpin teman-teman berdoa. Silakan Ipa. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa yang mulai. Sekarang sebelum kita mulai mengabsen mengecek kehadiran teman-teman kita pada pagi hari ini, silakan temannya salah satu memimpin membacakan Pancasila. Siapa? Oh, ada, silakan baca serentak. Jadi sebelum kita mengecek, kita sama-sama baca Pancasila dulu di rumah kita. Silakan ikut sama-sama. Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan bermusyawarah dan kewakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus, terima kasih. Sekarang sebelum kita mulai belajar, kita absen dulu. Kita absen ya. Fadila Hafizia, Andre Asapin, Jeffrey Gunadi, Ihan, Ramdan, Elis, Yuda, Maya, Hafiz, Nazril Azim, Azza, Adir. Jadi alhamdulillah semua teman kita pada pagi hari ini tidak ada yang tidak hadir. Berarti kita semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah pagi hari ini
kita masuk seperti biasa untuk memenuhi kewajiban kita yaitu menuntut ilmu. Jadi pelajaran kita pada pagi hari ini adalah hak dan kewajiban sebagai peserta didik dan anggota keluarga. Apa tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini mereka? Jadi peserta didik dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai peserta didik. Terus yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Apa itu hak? Ada yang tahu? Siapa yang tahu apa itu hak? Apa itu? Jadi apa? Sesuatu yang harus kita lakukan. Kita apa enggak? Sesuatu yang hak adalah sesuatu yang didapatkan oleh siswa. Tapi sebelum kita membahas itu masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Apa itu? Norma dan ada berapa macam norma? 4. Mana yang 4? 1. Jadi di dalam kehidupan ini terdapat 4 macam norma. Coba sebutkan contoh satu saja norma agama. Bagus, kita melakukan sholat. Sekarang kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini yaitu hak dan kewajiban sebagai peserta didik dan anggota keluarga. Jadi tadi sudah disebutkan oleh teman kita ini bahwa hak adalah sesuatu yang didapatkan oleh peserta didik. Kalau kewajiban, apa itu kewajiban? Sesuatu yang dilakukan oleh peserta didik. Paham? Ada bisa sebutkan salah satu contoh hak di sebagai peserta didik? Ada yang bisa? Apa? Ayo. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu contoh hak? Di sekolah. Apa itu hak di sekolah, Marila? Hak didengar pendapatnya. Hak didengar pendapat. Terus apa yang lain? Hak apa? Hak menggunakan fasilitas sekolah. Kalau kewajiban di sekolah itu apa? Menyapu kelas, betul. Itu salah satu kewajiban. Menjaga kebersihan sekolah itu juga salah satu apa? Salah satu kewajiban kita sebagai peserta didik. Jadi sebelum kita melanjutkan sekarang kita lihat video tentang hak dan kewajiban. Perhatikan. Kita. Dan sebelum kita masuk materi, kita melakukan apa yang pembelajaran pada anak-anak itu mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan keluarga sendiri. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah melakukan proses pembelajaran melalui video pembelajaran, peserta didik atau anak-anak itu dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah yang benar. Adapun tujuan pembelajaran yang kedua yaitu
Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil identifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah yang berguna. Sebelum masuk ke materi, ibu mau tanya, anak-anak ibu kenapa bangga membantu orang tua? Nah, kalau di sekolah kegiatannya apa saja? Nah, anak-anak ibu, kalian tahu apa itu hak dan kewajiban? Nah, hak merupakan sesuatu yang harus didapatkan Perhatikan videonya. dan melakukan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk memperoleh hak. Nah, adapun kewajiban yang kita lakukan saat di rumah yaitu orang tua, tidak boleh. Sedangkan kewajiban di sekolah yaitu belajar dan yang paling keras yaitu hak Anda sekali. Nah, tadi hak itu adalah sesuatu yang berbeda. Di dalam anggota keluarga, anak-anak itu memiliki hak. Yang pertama, hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Kedua, mendapatkan tempat tinggal yang layak. Ketiga, hak mendapatkan makanan dan uang jajan. Yang keempat, hak mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Dan yang kelima, hak untuk bermain dengan teman-teman dan keluarga. Yang keenam, hak untuk didengar pendapatnya, baik oleh kakak, ayah, dan ibu. Selanjutnya yaitu kewajiban kita sebagai anggota keluarga. Nah, setelah kita melakukan hak, kita harus melakukan kewajiban-kewajiban di dalam rumah. Adapun kewajiban sebagai anak yang dapat kita lakukan di dalam rumah yaitu kewajiban menyapu rumah, 2. Kewajiban membersihkan tempat tidur, 3. Kewajiban menyimpan buku pelajaran, 4. Kewajiban menghormati orang tua, 5. Kewajiban mendengarkan nasihat orang tua, dan yang keenam yaitu kewajiban berbakti kepada orang tua. Nah, jadi kewajiban ini harus kita lakukan untuk memperoleh hak Anda sebagai anggota keluarga. Apakah anak-anak ini sudah memahami hak dan kewajiban ini sebagai anggota keluarga? Oke, selanjutnya kita akan membahas hak dan kewajiban anak sebagai peserta, yaitu yang berada di sekolah. Kita mulai dari hak anak. Jadi tadi sudah kita mendengarkan dari tayangan video, kita sudah melihat hak sebagai anak di rumah, hak sebagai anak di sekolah, kewajiban kita sebagai anak di sekolah, dan kewajiban kita sebagai anak di rumah. Sekarang Bapak akan membagikan kelompok. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok menuliskan 5 hak di rumah dan 5 hak di rumah, 5 hak di sekolah, 5 kewajiban di rumah, dan 5 kewajiban di sekolah. Silakan buat kelompoknya. Ini hadap belakang. Sebagian hadap belakang. Hadap belakang. Ada belakang. Kan tulis di sini. Tulis. Silakan tulis. Silakan diskusi dengan temannya. Silakan diskusi dengan temannya. Boleh.
Silakan berdiskusi. Silakan diskusi dengan temannya. Nah, silakan. Tulis. Silakan ditulis. Diskusi dengan kelompoknya. Silakan tulis. Silakan diskusi dengan kelompoknya. Sambil berdiskusi, ada yang belum dipahami boleh bertanya. Kalau mungkin ada yang belum paham, silakan bertanya sambil berdiskusi. Nah, atau silakan diskusi dengan temannya. Melalui tayangan video tadi, saya yakin anak-anak sudah bisa mengerti, memahami hak kewajiban di rumah dan di sekolah. Kalau sudah jadi nanti kita presentasi di depan ya. Maju ke depan untuk mempresentasikan. Silakan. Kelompok 1 maju ke depan. Sudah. Silakan. Halo. Silakan. Silakan. Silakan presentasi di depan. Dibaca ya. Silakan dipresentasikan. Silakan. Mulai baca. Bergiliran sama temannya. Silakan kelompok lain yang belum menyimak. Bapak, akan sekolah enggak? Kewajiban anak di sekolah. 1. Mematuhi aturan dan tata tertib. Silakan yang lain simak. Kelompok 1 mempresentasikan. Kasih temannya giliran untuk baca. 2. Berlaku baik dan sopan santun. Terus. 3. Menjaga kebersihan sekolah. Bagus. Terus. 4. Menepati gedung dan fasilitas sekolah. 5. Rajin tepat waktu. 6. Menjaga kebersihan sekolah. Bagus. Gimana yang kelompok lain? Pas ya. Bagaimana untuk kelompok 1? Udah pas? Udah pas? Ya, kalau sudah pas, sesuai ya. Jadi dengan materi yang tadi, kelompok 1 sudah betul-betul memperhatikan video yang tadi, sehingga dia sudah bisa mempresentasikan tugas kelompoknya. Silakan kelompok 1 kembali ke waktunya. Silakan. Silakan nomor 2. Nomor 2. Berbalik sini, kayak kelompok 1 tadi. Silakan dibaca. Perhatikan kelompok lain. Perhatikan kelompok 2 mempresentasikan kelompoknya. Kewajiban anak di sekolah. 1. Mematuhi aturan dan tata tertib. Perhatikan yang lain, simak. 2. Berperilaku baik dan sopan
Silakan duduk kembali. Maju kelompok 3. Jangan ketawa. Nah, betul. Benar kelompok yang lain. Betul. Terus. Kelompok tadi dan gua perhatikan kelompok 3. Bagus. Bagaimana? Pas ya? Bagus. Silakan kelompok 3 duduk ke tempatnya seperti yang tadi. Nah, jadi alhamdulillah tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi dengan tayangan video tadi kita sudah bisa memahami hak dan kewajiban kita di rumah dan hak dan kewajiban kita sebagai peserta didik di sekolah. Marilah kita mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan, bisa mempraktekkan hak dan kewajiban kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sekarang untuk lebih kita lebih dalam memahami tentang materi ini, kita akan mengulas sedikit, yaitu hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh seorang peserta didik. Kalau kewajiban, sesuatu yang harus dilakukan oleh peserta didik. Nah, jadi beberapa contoh tadi sudah disebutkan: hak untuk mendapatkan pelajaran, hak untuk mendapatkan fasilitas sekolah, terus hak di rumah salah satunya tadi adalah berhak mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat ditinggal. Dan berhak dan kewajiban di rumah adalah membantu orang tua, menjaga nama baik keluarga, dan menjaga kebersihan rumah. Paham? Nah, jadi kalau sudah paham materi kita pada pagi hari ini, marilah kita ada yang paham? Ada? Paham ya? Oke, kalau sudah paham materi kita pada pagi hari ini, marilah kita cukupkan pertemuan kita, yaitu pembelajaran kita, yaitu hak dan kewajiban sebagai peserta didik dan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertemu nanti pada pertemuan selanjutnya. Sekarang saya minta Eli di depan maju memimpin doa. Kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan. Lanjut ini. Ya, silakan. Marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
Nah, silakan jadi terima kasih. Jadi dengan sudah kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini yang berdoa, maka berakhirlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Besok kita lanjutkan. Marilah kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.